Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falaul Mawahib. Saya dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 NIM 18144004. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum sistem telekomunikasi. Yang pertama, kita di sini mempunyai aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracker yang akan digunakan, yaitu tools e-learning yang dibuat oleh Cisco yang akan mensimulasikan cara kerja suatu jaringan, topologi dan konfigurasi yang dilakukan oleh penggunanya persis seperti aslinya. Apabila teman-teman sudah mempunyai akun dari Cisco Packet Tracker, bisa login menggunakan akun dari Cisco Packet Tracker dengan cara memasukkan email atau username pada tampilan di sini. Kemudian apabila tidak punya, kita dapat menggunakan Quest Login. Karena saya tidak mempunyai akun, saya menggunakan Quest Login. Setelah klik dari Quest Login, maka kita akan diarahkan menuju web dari Cisco Packet Tracker yang berisi informasi-informasi tentang Cisco Packet Tracker. Karena ini sudah pernah saya baca, langsung saja kita skip ke tampilan dari Cisco Packet Tracker. Tampilan dari Cisco Packet Tracker yaitu seperti gambar berikut ini. Kemudian untuk yang pertama, yaitu saya akan mempraktikkan membuat jaringan sederhana. Dengan jaringan sederhana yaitu minimal ada 2 device untuk komunikasi. Yang pertama, kita harus ke end user atau end device. Di sini saya harus memasukkan device berupa PC minimal 2 sebagai komunikasi. Jadi saya memasukkan PC 0 dan PC 1. Kemudian saya ke network device, saya pilih switch, kemudian saya masukkan yang switch nomor 295024. Nah, kemudian antara device dihubungkan dengan kabel fast ethernet ke switch. Kemudian kita atur fast ethernet 0 1 sama 1, fast ethernet 0 02. Kemudian double klik pada desktop, kemudian pilih desktop untuk konfigurasi IP. Di sini saya akan menggunakan IP atau alamat dari TV1 yaitu 192.168.123.1 dengan subnet mask 255.255.255. Kemudian untuk yang PC1, karena IP itu tidak boleh sama, maka saya harus membedakan IP dari PC 0 dan PC 1 agar tidak terjadi pesan yang salah alamat. Jadi saya menggunakan IP address 192.168.123.2 sebagai IP PC 1. Kemudian selanjutnya kita melakukan ping dengan cara double klik pada device 0. Misal kita mau mengirim dari device 0 ke device 1, kemudian command pom. Di command pom nanti kita masukkan ping, kemudian alamat dari IP yang akan dituju. Misal saya dari PC 0 ke PC 1, kita tulis ping, kemudian IP dari PC 1 yaitu 192.168.123.2. Itu alamat dari device 1. Kita untuk real time nya seperti ini, send 4, receive 4. Kemudian kalau kita menggunakan simulasi, kita dapat melihat bagaimana pesan itu akan terkirim, proses pesan itu akan terkirim. Kita coba, kita ping lagi dengan memasukkan IP PC1 yaitu 192.168.123.2. kemudian kita enter. Nah, kemudian setelah muncul pesan, kita play. Nah, maka dapat dilihat proses pengiriman pesan dari PC 0 kemudian melewati switch.
dari switch diteruskan ke PC1. Setelah diterima di PC1, maka PC1 akan mengembalikan lagi ke switch, kemudian dikembalikan lagi ke PC0 bahwa pesan sudah diterima oleh PC1, dan itu akan terjadi secara berulang-ulang. Jadi untuk pengiriman pesan seperti yang ada di gambar. Di PC0 ke switch, kemudian ke PC1 dan kembali lagi. Seperti itu. Kemudian bisa saya mau nyoba dari PC1 ke PC0 itu, maka saya menggunakan ping, kemudian alamat dari IP1, maaf, ini lupa saya masukkan ping, kemudian alamat dari IP1 itu 192.168.123.1, kemudian kita enter, maka itu akan jadi real time dari PC1. Kemudian untuk simulasinya dari PC1 yaitu kita klik ping, kemudian IP dari PC0, dan setelah itu kita enter, maka dari gambar dari tersebut maka akan muncul gambar pesan dari PC1. Nanti PC1 akan mengirimkan ke switch 0, switch 0 akan diteruskan penerima yaitu PC0. Dari PC0 akan kembali mengirimkan pesan ke switch, kemudian dari switch akan dikirimkan kembali ke PC1 bahwa pesan telah diterima oleh PC0. Seperti itu. Oke, itu untuk percobaan pertama. Sekarang lanjut ke percobaan kedua, di mana percobaan kedua ini kita mensimulasikan membuat jaringan nirkabel sederhana, yaitu sama dengan komunikasi and device. Kita membutuhkan PC minimal 2 buah sebagai alat komunikasi. Saya di sini menggunakan PC 2 dan PC 3. Kemudian untuk routernya kita menggunakan koneksinya network device, kita pilih, kemudian kita pilih yang wireless device. Di sini saya menggunakan access point PT, maka saya menggunakan AP PT. Kemudian kita drag pada atas. Nah, di sini karena tidak menggunakan kabel, langsung saja kita konfigurasikan dengan cara klik pada desktop PC2. Misal kita matikan dulu powernya. Setelah dimatikan, nanti kita bisa mengganti dari yang berkabel menjadi nirkabel. Nah, setelah dimatikan, drag pada konektornya, modulnya kita ganti WMP300N sebagai fitur wireless. Kemudian jangan lupa nyalakan kembali, baru kita lakukan konfigurasi, yaitu interface-nya kita ganti wireless. Kemudian kita ganti IP configuration static, kita masukkan IP yang akan digunakan, yaitu misal 192.168.132.1 itu sebagai alamat IP dari PC2. Lanjut untuk yang pemrograman dari PC3 juga sama, kita harus matikan dulu tombol powernya, kita ganti modulnya menjadi WMP300. Nah, setelah itu kita nyalakan. Setelah kita nyalakan, kita masuk konfigurasi. Di konfigurasi kita masukin fitur press wireless, kemudian ubah IP configuration menjadi static.
Sini kan IP-nya harus berbeda, maka saya akan menggunakan 192.168 dan 1322 sebagai IP dari PC3. Oke, setelah di setting antara PC2 dan PC3, kemudian selanjutnya untuk ping yaitu sama seperti praktikum pertama, kita klik desktop, kemudian masuk ke command prompt, kita tulis ping dengan IP address yang kita tuju, yaitu misal saya mau ngirim dari PC2 ke PC3, ping 192.168.123.2. Nah, ini untuk real time nya seperti ini, Zen 4 dari Zen 4 plus 0. Untuk dari real time nya, untuk simulasinya kita coba ping, kemudian IP address dari PC3, kita enter, maka akan muncul gambar seperti gambar di layar. Nah, untuk selanjutnya kita apply. Nah, pesan akan dikirimkan ke access point, kemudian di access point nanti access point itu akan mencari alamat IP yang sesuai. Apabila tidak sesuai, maka pesan tidak akan terkirim atau ditanda silang pada layar. Kalau terkirim, maka akan ada tanda checklist. Kemudian contoh dari gambar tersebut dari PC3, kemudian dikembalikan lagi ke access point, kemudian dari access point akan mencari lagi alamat yang sesuai. Nah, kalau sudah tersampaikan, maka di PC2 akan ada tanda checklist seperti itu, dan ini akan terus berulang-ulang. Untuk kesimpulannya dari percobaan pertama, yaitu workstation PC0 dan PC1 baru dapat terhubung jika IP address kedua workstation telah terkonfigurasi dengan baik dan benar. Untuk yang kedua, untuk menguji konektivitas antara node dan dapat menggunakan perintah ping. Hasil output perintah ping ada berbagai macam, yaitu reply, request, timeout, dan destination host unreachable. Kemudian untuk kesimpulan dari yang percobaan wireless atau tanpa kabel atau near kabel, kesimpulannya yaitu workstation PC2 dan PC3 baru dapat terhubung jika IP address kedua workstation telah dikonfigurasi dengan baik dan benar. Kemudian untuk PC2 dan PC3 bisa terhubung via jaringan tanpa kabel atau wireless atau near kabel. Caranya dengan mengganti interface modul pada tiap workstation yang sebelumnya adalah pas Ethernet atau default pada Cisco pada tracer menjadi modul wireless. Kemudian yang ketiga, untuk menguji konektivitas antara node dapat menggunakan perintah ping. Hasil output perintah ping berbagai macam, yaitu reply, request, timeout, dan destination host unreachable. Lanjut ke tugas praktikum. Yang pertama, buat jaringan di mana dalam satu jaringan minimal ada 5 komputer yang saling terhubung dengan satu yang lain. Oke, kita lanjut. Sama seperti yang awal, kita di sini membutuhkan 5 device. Di sini saya akan memasukkan 5 device dan satu switch. Kemudian saya akan beri nama di PC-nya, yaitu PC1, PC2, PC3, sampai PC5. Mudahkan kita untuk mengenali PC-nya, nomor PC-nya dari PC berapa ke PC berapa, seperti itu.
Oke, setelah kita namain, kita ke network device, kemudian kita pilih switch, kemudian seperti tadi kita pilih 2950 24, kemudian kita hubungkan dengan kabel pada connection, kemudian kita pilih dari PC0 fast ethernet, kita hubungkan ke switch, kemudian untuk PC2 juga sama, kita hubungkan fast ethernet ke switch juga, dan seterusnya sampai PC5. Oke, setelah semuanya terhubung, kita konfigurasikan mulai dari PC1. Kita konfigurasi IP-nya atau alamatnya dengan cara seperti tadi, desktop IP configuration. Kita masuk ke IP configuration, kemudian kita bahas static pada IP address-nya, kita tulis IP, misal saya menggunakan 192.168.123.1 untuk PC1. Untuk PC2 saya mau menggunakan IP mungkin bisa digunakan IP-nya sama tapi hanya nomor belakangnya yang berbeda. Misal untuk PC2 yaitu 123.2, untuk PC3 123.3, untuk PC4 123.4, dan PC5 123.5. Seperti itu sebagai alamat agar pesan tidak terkirim salah alamat. Kemudian setelah kita tunggu terlebih dahulu, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Setelah semuanya masuk, nanti kita akan menguji dengan ping atau melakukan ping. Kita cek bagaimana pengirimannya, seperti apa, apakah sudah benar, apakah akan menuju ke alamat IP yang dituju. Kita lihat seperti apa. Nah, sudah, karena ini sudah di setting semua IP-nya, kita kemudian ke klik simulation, kemudian kita klik dari PC1. Misal saya mau PC1 sebagai pengirim, kita klik di command prompt-nya ping, kemudian alamat IP yang akan saya tuju yaitu 192.168.123. misal saya mau ke PC2, maka saya harus mengetikkan kemudian saya play. Jadi untuk pengiriman pesannya dari PC1 akan dikirimkan ke switch, kemudian akan mencari alamat yang sesuai. Jika alamatnya sudah sesuai, maka di PC2 akan menerima, kemudian dikembalikan lagi ke switch, kemudian langsung ke PC1. Seperti itu. Maka akan terjadi komunikasi antara PC1 dan PC2. Setelah ditemukan jalurnya, maka komunikasi bisa cepat. Dari PC2 kembali lagi ke PC1. Itu untuk komunikasi antara PC1 dan PC2. Full time. Maka sennya 4 RV 14. Tuh. Kemudian misal saya mau kirim ke PC1, dari PC1 ke PC5, maka sama, kita gunakan simulation biar kita dapat melihatnya. Maka yang pertama yaitu ARP
dari tipe pesan ARP, mencari jalur yang sesuai. Apabila udah menemukan jalur yang sesuai, maka jalur yang sesuai akan memberikan respon ke switch, kemudian kembali lagi ke pengirim. Nah, baru pesan akan dikirimkan melalui switch dari PC1 ke switch, kemudian ke PC5 langsung seperti itu. Oke, itu untuk dari tugas yang pertama, yaitu jaringan dalam satu jaringan sederhana yang ada dengan kabel seperti itu. Bisa lagi saya mau ngirim di real time ke nomor 4. Maka di simulasi saya klik enter terlebih dahulu, saya mensimulasikannya lagi ke PC4. Nah, dari pesan yang mencari jalur dan ke switch dari PC1, kemudian kalau sudah ditemukan jalur, maka akan dari penerima akan mengirimkan respon ke switch, kemudian ke pemberi pesan. Nah, setelah itu pesan akan dikirimkan melalui switch ke PC penerima, yaitu PC4. Kemudian dari PC4 dan mengirimkan lagi bahwa pesan sudah diterima ke lewat switch, kemudian ke pengirim, yaitu PC1, bahwa pesan sudah diterima. Oke, cukup mungkin 3 saja. Selanjutnya bisa menggunakan buatkan jaringan di mana satu jaringan minimal 5 device yang saling terhubung secara wireless. Maka ini perlu 5 device yang seperti tadi. Pada tugas pertama kita membutuhkan 5 device. Untuk mempermudah, mungkin nanti namanya saya rubah menjadi PC1 sampai PC5. Setelah itu, setelah semuanya diberi nama, selanjutnya yaitu kita ke network device, kemudian kita pakai wireless, kemudian kita pakai APPT, yaitu access point PT. Jadi di sini sudah. Kemudian sama seperti praktikum tadi, kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita ganti modulnya dengan WMP 300N. Interface-nya kita ganti, interface-nya wireless 0, kemudian kita pilih static. Untuk agar biar mudah, untuk PC1 saya akan kasih IP address dari 1 sampai 5, misal 192, 168, 123, 1 untuk PC1, untuk PC2 192, 168, 123.2,
dan seterusnya sampai PC5 yaitu 192.168.123.5 itu. Kita ganti semuanya dulu. Interface-nya DWM 300N. Setelah semua terkonfigurasi, selanjutnya kita akan melakukan uji ping pada tiap-tiap PC. Misal saya mau melakukan uji ping simulasi dari PC ini dapat kita lihat terlebih dahulu. Ini untuk simulation control time. Sebelum terlebih dahulu kita klik ke device nya. Misal saya mau mengirim pesan dari PC1, misal saya mau ping ke PC2, misal ke PC2 misal maaf, lupa saya masukkan ping. Kita ketik ping, kemudian ketik set IP yang akan dituju. Misal saya ke PC2 yaitu IP-nya 192.168.123.2. Nah, itu untuk IP dari PC2. Nah, maka selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Yang pertama kita coba real time nya terlebih dahulu.
Jadi real time-nya udah dapat terkirim antara PC1 sama PC2 nya. Kemudian untuk selanjutnya simulasinya kita akan coba di lagi kita masukkan ping, kita ketik ping terlebih dahulu, jangan lupa. Kemudian kita ketik alamat IP yang akan dituju. Saya dari PC1 ini ke PC3, kita enter, maka kemudian kita klik pada play. Nah itu kemudian ARP akan mencari jalur yang sesuai pada, akan mengirimkan terlebih dahulu pada access point, kemudian access point akan mencari alamat yang sesuai dengan isinya. Setelah didapat, kemudian penerima akan kembali ke access point-nya, mengirimkan kembali untuk kemudian diteruskan ke PC. Di perbedaan antara berkabel dengan nirkabel, yaitu kalau nirkab, yang berkabel itu apabila sudah mengetahui alamatnya maka tinggal mencari alamatnya sesuai. Apabila yang nirkabel itu akan mengirim pesan ke semua PC, tapi yang dapat menerima hanya PC yang memiliki IP yang sama dengan yang dikirim, dengan IP yang dimasukkan oleh pengirim, seperti itu. Ini akan dilakukan secara berulang-ulang. Dilihat proses alur pengirimannya seperti yang ada pada gambar layar. Selanjutnya saya mau mencoba untuk ping dari PC1 ke device yang lain. Misal saya mau dari PC1 ke PC5, enter. Kita lihat simulasinya, kita lihat, enter. Oke. Nah kalau sudah nampak gambar di pesan, kita play. Nah seperti sama seperti mencari IP3 tadi, PC1 akan mengirimkan ke access point, kemudian access point akan mencari alamat yang sesuai. Nah setelah didapat, untuk PC yang mendapatkan yang sesuai dengan alamat PC-nya akan kembali mengirimkan ke access point-nya, kemudian dikirimkan kembali ke penerima sebagai balasan bahwa pesan telah dikirim, seperti itu. Nah sudah lanjut dari itu, kemudian ke akses lagi, kemudian dari alamat yang sesuai. Nah dari alamat tersebut yang diterima hanya IP yang sesuai dengan tujuan. Kemudian setelah didapat, kembali lagi ke access point, kemudian berikan lagi ke si pengirim agar sebagai balasan bahwa surat telah diterima oleh penerima. Cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.